Halo semuanya, perkenalkan nama saya Regina Delsita Silitonga. Saya bersekolah di SD Swasta Sultan Iskandar Muda. Saya kelas 6 SD. Hari ini saya akan membawakan dongeng dengan judul Legenda Batu Gantung. Alamat sekolah adalah Jalan Sunggal Gang Bakul. Kategori peserta adalah C. Selamat menyaksikan. Legenda Batu Gantung. Cerita rakyat daerah Sumatera Utara. Dahulu kala, di sebuah desa kecil tepi Danau Toba, hiduplah sepasang suami istri dengan anak gadis mereka yang cantik jelita. Ia bernama Seruni. Selain cantik, Seruni juga anak yang rajin. Ia selalu membantu orang tuanya bekerja di ladang. Suatu hari, ia harus bekerja sendirian karena kedua orang tuanya sedang ada keperluan di desa tetangga. Nak, pergilah ke ladang terlebih dahulu. Ibu dan ayahmu sedang ada keperluan di desa tetangga. Nanti kami akan menyusulmu. Baik, Ibu. Berangkatlah Seruni dengan anjing kesayangannya yang ia beri nama Toki. Sesampainya di ladang, ia menanam padi sampai senja. Lalu ia pulang ke rumah. Sesampai di rumah, Seruni, "Kemarilah nak, ayah ingin berbicara denganmu." "Kenapa ya? Kenapa terlihat serius sekali?" kata Seruni yang amat penasaran melihat raut wajah ayahnya. "Begini nak, ayah ingin menjodohkanmu dengan laki-laki di desa tetangga. Ayah harap kau bisa menerimanya ya nak." "Iya Seruni, kami sudah tua dan tidak bisa terus menemanimu. Ibu harap kau menerimanya ya, jangan kecewakan kami Seruni." "Iya ibu, aku menerima perjodohan ini." Keesokan harinya di ladang, Seruni hanya duduk termenung sambil menikmati indahnya alam Danau Toba. Sementara anjingnya, si Toki, duduk di samping majikannya yang sedang memikirkan masalah perjodohan yang dikatakan oleh orang tuanya. Ia amat bingung. Di satu sisi, ia tidak ingin mengecewakan orang tuanya. Tetapi di sisi lain, ia juga tidak ingin meninggalkan kekasih pujaan hatinya. Seketika ia mengingat ucapan sang kekasih yang ingin mengajaknya menikah. "Seruni, apa kau serius denganku? Maksudku, apa kau ingin menikah denganku?" "Iya Dame, aku mau menikah denganmu. Tetapi aku belum berani untuk mengatakan hal ini kepada orang tuaku, Dame. Kau tenang saja, aku akan bertemu dengan orang tuamu. Kau tunggu saja aku berjanji padamu, kita akan segera menikah." Seketika anjing kesayangannya pun menggonggong untuk mengalihkan lamunan si Seruni yang sedang mengingat ucapan sang kekasih. "Aku sudah lama berdiam diri di sini, tetapi aku tidak menghasilkan apa-apa. Apa yang harus kulakukan? Aku tidak bisa berbuat apa-apa," katanya sambil berderai air mata. Pikirannya kosong. Ia ingin mengakhiri hidupnya dengan cara menceburkan diri ke dalam Danau Toba. Tetapi saat ia berjalan ke arah tebing, ia terperosok dan masuk ke dalam dasar lubang. "Ah, Urupiau, tolong aku! Siapapun tolong aku!" katanya berteriak pada seseorang agar bisa menolongnya. Ia terus meminta tolong kepada anjingnya, karena dalam dasar lubang tersebut sangat gelap yang membuatnya ketakutan. Tetapi karena si Toki hanyalah seorang anjing, ia hanya bisa menggonggong di sekitar mulut lubang. "Lebih baik aku mati saja," katanya dengan sangat berputus asa. Melihat kejadian tersebut, si Toki langsung bergegas ke rumah dan menemui orang tua Seruni. Sesampainya di rumah, si Toki menemukan orang tua Seruni yang kebetulan sudah ada di rumah. Ia menggonggong, mencakar-cakar tanah, dan mengelilingi majikannya untuk memberitahu bahwa Seruni dalam keadaan berbahaya. Sadar akan apa yang diisyaratkan oleh si Toki, bergegaslah orang tua Seruni ke ladang untuk menemui anaknya yang sudah terperosok ke dalam. Sesampainya di sana, ia meminta tolong terus kepada orang tuanya.
Ibunya langsung membuat obor sebagai penerangan karena hari mulai senja. Sedangkan ayahnya bergegas ke desa untuk meminta bantuan kepada tetangga. Setelah itu, datanglah ayah Seruni dengan para tetangga yang membawa tali tambang, tangga bambu, dan obor sebagai penerang. Pak, lubangnya terlalu dalam dan sangat gelap. Aku hanya mendengar suara sayup-sayup anak kita yang terus berkata, "Parapat, parapat batu." "Seruni, Seruni, Seruni, anakku, kami akan menolongmu." Namun Seruni tidak menyaut perkataan orang tuanya. Para warga pun menurunkan seutas tali tambang agar Seruni bisa menyentuhnya dan selamat. Tetapi tali tambang tersebut sama sekali tidak disentuh oleh Seruni. Seketika, bumi pun bergoncang dan terjadilah gempa bumi yang sangat dahsyat. Lalu, dinding di antara Seruni mulai merapat dan menghimpit tubuhnya. Setelah gempa bumi berhenti, terciptalah sebuah batu yang sedang menggantung di tepi tebing Danau Toba. Setelah kejadian tersebut, batu tersebut dinamakan sebagai batu gantung. Dan kata-kata terakhir yang didengar oleh warga hanya adalah parapat, parapat, dan parapat. Maka daerah di sekitar batu gantung tersebut dinamai sebagai kota Parapat. Kini, Parapat telah menjadi salah satu kota destinasi wisata para turis. Pesan moral dari cerita tersebut adalah, bagi orang tua, pentingnya untuk menghormati kehendak anak dalam urusan pernikahan. Dan kita tidak boleh berpikir untuk berputus asa dan bunuh diri. Serta kita tidak boleh memaksakan kehendak pribadi kita, terutama pada orang tua. Terima kasih.